Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal fisika. Ya, kali ini kita akan mengerjakan soal kinematika ya, yaitu ini terutama mengenai gerak parabola. Oke, jadi soalnya sudah ada di sini ya. Kira-kira soal lengkapnya seperti ini nih. Oke, jadi ada seorang pemain ski, dia melompat dengan sudut 37 derajat ya, sudut lompatannya. Dan laju awalnya itu adalah V0, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian ia mendarat di sini ya. Mendarat di sini dan menempuh jarak sejauh L. Pada bidang miring ya, ini gambarnya. Jika sudut kemiringan bidangnya adalah 45 derajat, tentukan jarak L yang ditempuh oleh si pemain ski tadi. Ya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakannya sendiri dulu, boleh silakan, nggak apa-apa, di pause dulu aja videonya. Oke, misalkan yang titik ini ya, atau yang garis di sebelah sini ya, ini kita jadikan sebagai acuannya. Ya. Oke, kemudian ini adalah X, jadi X di sini ini adalah jarak mendatar yang ditempuh oleh si pemain ski tadi. Ya. Oke, kemudian ini kita namakan titik A, jadi titik A itu adalah titik ketika dia mau berangkat. Kemudian titik B ini adalah titik di mana ia berhenti di sini. Ya, titik akhir yaitu titik ketika dia berhenti di sini. Ya, itu adalah titik B. Oke, kemudian dari sini ke sini ini kita namakan Y0 ya. Y0 itu maksudnya tinggi awal ya, tinggi mula-mula. Jadi tinggi awalnya adalah Y0. Kalau tinggi akhirnya berapa? Kalau tinggi akhirnya karena ini kita jadikan acuan ya, karena acuannya di sini, kemudian dia berakhir di sini, maka tinggi akhirnya itu 0 ya, dia nggak punya tinggi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat di gambar, di sini kita melihat ada segitiga ya, segitiga siku-siku ya, siku-siku di sebelah sini. Jika kita menggunakan rumus sinus ya, sin 45 derajat ya, ini kan sudutnya 45 derajat nih. Sin 45 derajat rumusnya itu kan depan dibagi dengan miring ya. Depannya Y0, miringnya L ya. Kita dapatkan seperti ini. Kalau kita menggunakan rumus kosinus ya, kosinus 45 derajat itu kan samping ya, samping dibagi miring. Sampingnya X, miringnya L. Oke, kita dapatkan seperti ini ya. Oke, karena si pemain ski-nya ini dia menempuh gerak parabola ya, maka kita akan menggunakan rumus umum gerak parabola, yaitu Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Oke, jadi Y di sini ini adalah tinggi akhir ya. Karena pada akhirnya dia jatuh di sini ya, pada akhirnya dia ada di sini ya, dan karena acuannya kita ambil di sini, maka tinggi akhirnya itu 0 ya. Jadi Y-nya atau tinggi akhirnya ini 0. Kemudian Y0-nya tinggi awalnya kalau kita lihat dari sini kan tadi sin 45 sama dengan Y0 per L. Maka Y0 sama dengan L sin 45. Ya, jadi Y0-nya kita ganti jadi L sin 45 ditambah V0-nya di soal diketahui itu adalah 10 ya, sin alfa. Oke, alfa di sini ini adalah sudut lompatannya dia ya, sudut lompatannya si pemain ski tadi itu adalah 37 derajat ya, alfanya 37 derajat, ini T ya, waktu, dikurangi dengan G-nya tadi di soal tuh diasumsikan 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi G-nya ini 10, dari soalnya ya, 10 dikali setengah itu 5. Oke, kemudian kita jabarkan sin 45 derajat itu kan 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikali L jadinya ini ya, L per akar 2. Ditambah sin 37 derajat itu 0,6 ya, diingat-ingat lagi sin 37 itu adalah 0,6 ya. 0,6 dikali 10 itu 6 ya, jadi ini 6T min 5T kuadrat. Nah, dari sini kita mentok ya, kita nggak tahu L-nya, nggak tahu T-nya ya, yang ditanyakan tadi itu adalah L. Ini kita namakan persamaan yang pertama. Oke, kemudian kita akan menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu rumus untuk mencari jarak mendatarnya ya pada gerak parabola X ya, atau jarak mendatar yang ditempuhnya. X rumusnya itu adalah V0 dikali cos alpha dikali T. Oke, kemudian di sini kita masukkan saja, jadi X-nya kan di sini cos 45 derajat sama dengan X per L, maka X-nya ini adalah L cos 45 ya. Nah, ini X-nya kita ganti jadi L cos 45 sama dengan 10 ya, V0-nya 10 dikali cos alfa, alfanya tadi 37 ya, jadi 10 dikali cos 37 derajat dikali T. Oke, kemudian cos 45 derajatnya itu kan 1 per akar 2 ya, 1 per akar 2 dikali L jadinya L per akar 2 sama dengan 10 dikali, oke, cos
cos 37 derajat itu 0,8. 0,8 dikali 10 jadinya 8 ya. Jadi 8T seperti ini. Maka untuk mendapatkan L-nya, akar 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi L sama dengan 8 akar 2T. Nah, di sini sudah kita dapatkan L-nya adalah sekian ya. Maka L yang sama dengan 8 akar 2T ini kita masukkan saja ke persamaan satu ini. Ya, jadi 0 sama dengan L-nya kita ganti jadi 8 akar 2T ya. Jadinya seperti ini nih ya. 0 sama dengan 8 akar 2T dibagi akar 2 ditambah 6T min 5T kuadrat. Oke, kemudian sini akar 2 bagi akar 2-nya ini bisa dicoret ya. Jadi kan ini dicoret-coret, kemudian 8T ditambah 6T, ini 14T. Ya, 14T min 5T kuadrat. Jadi di sini kita memiliki persamaan kuadrat ya. Ini T-nya kita kedepankan saja, kita faktorkan saja ya. Jadi seperti ini. Kan T dikali 14, ini 14T. T dikali min 5T, ini min 5T kuadrat ya. Nah, dari sini kita mendapatkan dua buah jawaban untuk T-nya ya, untuk waktunya. Yang pertama itu T-nya sama dengan 0 sekon ya. 0 ya. Kemudian yang kedua itu adalah 14 min 5T sama dengan 0, atau maksudnya T sama dengan 14 per 5 ya. Oke, tetapi yang logis ini adalah yang T sama dengan 14 per 5 sekon ya. Karena kayaknya ya nggak mungkin sih kalau waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini ini 0 sekon ya. Berarti yang lebih logis ini adalah yang ini ya, T sama dengan 14 per 5 sekon. Oke, kemudian T yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan saja ke apa yang tadi diminta di soal. Yang diminta di soal adalah L-nya. Padahal L-nya itu adalah 8 akar 2T ya, yang dari sini. Nah, maka L sama dengan 8 akar 2T, T-nya ini 14 per 5 ya. Nah, ini setelah dihitung dengan penuh konsentrasi ya, maksudnya dengan kalkulator ya, ini nanti akan kita dapatkan 8 dikali akar 2 dikali 14 dibagi 5, hasilnya kita dapatkan ini ya, 31,68 meter. Ini adalah jarak L yang ditempuh oleh si pemain ski tadi. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.